Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wabil khusus seluruh mahasiswa SKPTK yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur di pagi hari ini alhamdulillah masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan seperti biasa kita sudah selesai membaca Asmaul Husna dan membaca surat Yasin, dengan harapan semoga ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini betul-betul akan mengantarkan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqi, seperti tadi yang disinggung di surat Al-Baqarah ayat 183. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, kita semua sepakat bahwa Allah mewajibkan kita puasa itu, puasa Ramadan itu, salah satu misinya adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Hanya saja ulama sepakat yang menyebabkan kita menjadi pribadi-pribadi muttaqi itu bukan semata-mata puasa wajib yang kita lakukan, tetapi kerelaan kita untuk melakukan ibadah pendukung yang juga dilakukan kurang lebih menyertai puasa Ramadan kita. Kalau ada pertanyaan apa kira-kira ibadah yang menyertai ibadah puasa wajib, ulama umumnya mengatakan ibadah itu tidak lain ada tarawih, ada iktikaf, ada witir, ada tadarus Al-Quran. Tapi yang lebih penting dari itu, ibadah itu tidak lain adalah kewajiban membayar zakat. Kita tahu zakat dalam Islam yang diwajibkan itu ternyata hanya dua macam. Yang pertama dinamakan zakat fitrah, dan yang kedua zakat mal. Zakat fitrah menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in itu diwajibkan Allah pada tahun kedua Hijriah, pada saat umat Islam berada di bulan Ramadan, persisnya kira-kira di akhir bulan Ramadan. Itu Allah baru mewajibkan kita zakat fitrah. Sementara zakat mal, zakat harta itu diwajibkan Allah kurang lebih di bulan Syawal setelah kita selesai menyelesaikan puasa wajib bulan Ramadan. Jadi ada perbedaan tempo kurang lebih 2 minggu antara kewajiban zakat fitrah dengan zakat mal atau zakat harta. Pengertian masing-masing apa? Zakat fitrah itu artinya zakat badan, diwajibkan Allah bagi semua umat Islam yang ketemu akhir Ramadan dan ketemu awal Syawal atau Idul Fitri. Jadi kalau ada misal nih ibu-ibu hamil, kemudian ternyata bayinya itu baru lahir setelah dengar azan maghrib, berarti sudah masuk Syawal atau Idul Fitri. Ini anak yang dilahirkan ibu-ibu wajib fitrah tidak? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Dia nggak ketemu akhir Ramadan. Sebaliknya, kalau ada anak dilahirkan ibunya masih berada di akhir Ramadan, belum masuk maghrib, misalnya maghrib hari ini jatuh jam 6, ternyata si ibu tadi ngelarin anak jam 5 sore, 1 jam lagi baru maghrib, itu anak
karena nggak ketemu maghrib juga nggak wajib untuk ngeluarin zakat fitrah. Jadi semacam itu. Yang kedua, banyak orang sangat antipati dengan terminologi Islam Nusantara. Bahkan ada yang kejam mengatakan siapa yang percaya dengan Islam Nusantara sudah murtad, akidahnya sudah rusak. Itu kata orang yang nggak paham usul fikih. Kita tahu dalam beragama itu ada satu hukum, di mana hukum itu berlaku atau tidak setelah mempertimbangkan illah, apakah sebabnya, alasan hukumnya ada atau tidak. Ungkapan yang dipakai ulama, al hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu ada atau tidak, diterapkan atau tidak setelah mempertimbangkan adanya ilat. Ilat itu ada atau tidak. Kalau ada ilat berarti hukum itu diperwajibkan, sementara kalau nggak ada ilat berarti hukum itu nggak ada. Kita ternyata hidup itu nggak semuanya tinggal di Arab. Maka kalau ada orang bilang pokoknya berislam itu harus seperti Nabi, nggak boleh menyimpang dari Nabi. Orang itu nggak sadar ketika ngomong begitu sebetulnya dia telah membuat hukum yang Nabi sendiri nggak membuat hukum. Saya kasih contoh, Nabi itu ketika ngajari zakat fitrah, barang yang wajib dikeluarkan sebagai zakat fitrah, itu Nabi hanya bilang begini, iftarodho Rasulullah zakatal fitri so'an min tamrin au so'an min sa'ir. Nabi mewajibkan zakat fitrah bentuknya satu sok gandum atau satu sok kurma. Sok itu ukuran apa? Sok itu kalau zaman Nabi caranya gampang. Kalau mau dipraktekin begini, kita merapatkan dua tangan begini, kemudian setelah tangan dirapatkan begini diisi dengan gandum atau kurma dari ujung sampai sini. Yang gogrok, yang jatuh nggak dihitung. Nah yang masih tertinggal ketika dua tangan ditempelin, kurmanya nggak jatuh, gandumnya nggak jatuh, itulah yang dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Jadi kalau zakat itu zaman Nabi ukurannya pakai sok, sementara bayar fidyah itu zaman Nabi ukurannya namanya mud. Mud itu dua telapak tangan digabungkan jadi satu, dibuka terus diisi gandum atau kurma. Itu zaman Nabi. Nah kebetulan kita ini kan hidup di Indonesia. Ada yang hidup di Papua, ada yang hidup di NTT, ada yang di Maluku, Kalimantan, Jawa, Madura, Sumatera. Tetangga kita yang dekat ada Brunei, ada Malaysia, ada misalnya Filipina. Nah kawasan yang memanjang antara Papua atau Papua Nugini sampai Filipina sampai Malaysia ujung sana, itu kawasan dinamakan Nusantara. Saya perlu jelaskan biar saudara-saudara betul-betul paham tentang Islam Nusantara itu apa. Nah Islam Nusantara itu artinya Islam yang dipraktekkan di Nusantara. Tentu ada praktek Islam yang di Arab, tentu ada praktek menjalankan Islam yang ada di Amerika, di Eropa, di India dan sebagainya. Nah kata Nabi, kita menjalankan hukum Islam itu tidak melihat semata-mata Arabnya, walaupun agama Islam turunnya di Arab, tetapi ada sebagian Islam yang dikerjakan menurut situasi dan kondisi di mana tinggal, kebiasaannya apa. Sampai Nabi melukiskan, kita nggak bisa berpikir satu terkonsentrasi, misalnya waktu sholat harus sama, waktu sholat maghrib di Mekah harus sama dengan di Jawa. Nggak begitu kata Nabi, karena waktu itu jalannya berdasarkan peredaran matahari, jalannya berdasarkan peredaran rembulan,
maka ibadah-ibadah juga dipandu dengan matahari dan rembulan. Maka kemudian misal kita di Indonesia wilayahnya memanjang dari Papua sampai Aceh, sholat subuh yang di Papua, kalau kita lihat jam kita tahu di Indonesia itu waktunya dibagi 3, itu nggak mungkin bisa disamakan waktunya dengan sholat subuh di Jakarta. Di Papua sholat subuh bisa jadi mulai jam 3 sudah subuh, sementara kita sholat subuh baru mulai jam 4 lebih, misalnya 45 menit. Di Papua sudah duha, kita baru masuk subuh. Nggak mungkin misalnya kita mengharuskan waktu pelaksanaan sholat subuh di Jakarta dengan Papua sama halnya kita juga nggak bisa mengharapkan sholat subuh di Jakarta sama dengan di Mekah. Kita yang di Jakarta sholat subuh jam 4 lebih 45 menit, di Mekah di sana masih gelap karena selisih waktunya bisa 4 jam, bisa 5 jam. Kalau musim dingin bisa jadi 4 jam, musim panas agak panjang bisa jadi 5 jam. Artinya apa? Pada waktu kita makan maghrib berbuka puasa di Jakarta, di Mekah orang masih sholat duhur atau awal sholat asar. Jadi nggak bisa maksain harus sama seperti yang di Mekah, nggak bisa. Kenapa? Karena buminya juga beda. Kemudian juga soal makanan, kita tahu orang Arab itu makanannya kalau nggak gandum sebagai bahan roti, kismis, keju juga dengan kurma. Sementara orang Indonesia umumnya orang makan nasi yang berasal dari beras, atau makan misalnya tepung yang berasal dari gandum misalnya. Kalau orang Madura konon dulu ada yang makan nasi jagung. Maka kemudian mazhab Syafi'i itu berpikirnya sangat logis. Beliau mengatakan zakat fitrah yang kita keluarkan jangan nuntut harus sama dengan Nabi atau harus sama dengan yang dikatakan Nabi. Nabi mengatakan zakat fitrah itu kalau enggak keluar berupa kurma yang dikeluarkan gandum. Kita karena tiap hari makan nasi itu dari beras. Nah, Imam Syafi'i mengatakan yang dikeluarkan adalah qutul balal. Qutul balal itu artinya makanan pokok yang biasa dimakan di negara itu. Nah, di sini antara mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i berbeda pandangan. Kata mazhab Hanafi, kita fitrah itu wajib mengeluarkan barang-barang yang mansus. Mansus itu artinya yang disebut dalam hadis. Jadi kata Imam Hanafi boleh berupa gandum, boleh berupa kurma. Imam Syafi'i enggak. Kita zakat fitrah itu menyesuaikan dengan makanan pokok yang berlaku di negara kita tempat tinggal. Jadi kalau makanan pokoknya nasi itu dari beras, maka fitrah yang kita keluarkan adalah berwujud beras. Itulah aplikasi dari Islam Nusantara. Jadi orang-orang yang tiap hari komentar ngelawan Islam Nusantara dianggap sesat, saya ingin tanya, dia pada waktu fitrah itu yang dikeluarkan apa? Kira-kira orang itu fitrahnya pakai apa itu? Kalau dia keluar juga beras, berarti dia mengamalkan Islam Nusantara itu. Atau dia tinggal di Eropa, tiap hari makan kentang, kemudian fitrahnya kentang, berarti dia mengamalkan Islam Eropa, nggak mengamalkan Islam Arab. Berbeda kalau dia tinggal di Jakarta, pas membayar fitrah karena pengen seperti Nabi, dia membawa kurma atau membawa gandum, berarti orang itu baru mengamalkan apa yang dikatakan Nabi. Tapi perlu tahu, orang-orang yang komentar Islam Nusantara itu sesat, ternyata dia telah melanggar kesesatannya tadi. Pada waktu fitrah tetap bayarnya pakai beras. Kita tanya, loh Anda katanya Islamnya kayak Nabi, kok fitrahnya nggak keluar kurma? Ternyata dia jawabnya aneh. Ya, saya nggak mau zakat fitrah dengan kurma karena kurma itu mahal. Saya ingin yang murah. Lah kenapa Anda tentang Islam Nusantara kalau begitu?
Kalau Anda nggak mau Islam Nusantara, pengen seperti Nabi, fitrahnya mestinya membawa kurma atau membawa gandum. Begitu dikasih tahu harga kurma ajwa 1 kilo 500.000, dia berhitung, waduh ternyata mahal, nggak jadi kalau gitu. Saya ngeluarin beras saja yang murah, 1 kilo hanya 10.000. Kebetulan ikut mazhab Syafi'i yang wajib hanya 2,5 kilo, 1 mud kurang lebih 7 on, maka kemudian dia bawa duit 25.000 beli beras 2,5 kilo. Nah, orang yang kemudian fitrahnya pakai beras, itu berarti dia menjalankan perintah agama sesuai konteks sosiologis di mana dia tinggal. Itulah yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Ada Islam Nusantara, ada Islam Eropa, ada Islam India dan sebagainya. Jadi kita beramal agama itu menurut ulama usul fiqh lebih banyak mempertimbangkan situasi dan kondisi di mana kita tinggal. Kita sholat subuh tentu pakai waktu kita, nggak boleh pakai waktunya orang Arab. Kalau ngikut waktunya orang Arab, subuh kita misal jam 4, nanti di Arab baru subuh, di Indonesia kurang lebih waktunya sudah jam 9 atau jam 10 pagi. Lah kalau dia baru sholat subuh jam 10 pagi, orang menjadi bingung, itu sholat apa? Dia jawab sholat subha. Lah kok subha? Iya, subuh plus duha katanya. Enggak ada subuh sendiri, duha juga sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita nanti selesai puasa, jangan lupa yang menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita adalah mengeluarkan zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu ikut mazhab Syafi'i yang dikeluarkan kutul balad, maka kalau kita tinggal masih maghrib itu ada di Indonesia atau di ASEAN, jangan lupa fitrah yang dikeluarkan adalah beras putih, menyesuaikan yang kita makan. Sebaliknya kalau maghrib malam lebaran dia ada di Mekah, meskipun orang Indonesia misalnya dia ikut travel umroh, ditipu, nggak ada yang jemput pulang sampai malam lebaran masih di Mekah, gimana Pak? Ya dia wajib fitrahnya beli kurma. Kenapa? Karena orang Arab makanannya kurma. Gimana kalau nekat beli beras, kemudian beras itu dibagi kepada orang Arab? Ya kasihan, orang Arab nggak makan beras. Maka orang itu kalau maghribnya berada di Mekah, di Arab, wajib beli untuk fitrah makanan pokok bagi orang Arab. Dia nggak boleh ngotot maghrib itu beli beras karena di Indonesia katanya fitrahnya pakai beras, nggak boleh. Jadi sekali lagi kita membayar fitrah. Fitrah itu merupakan kewajiban yang wajib dilakukan bagi yang ketemu waktu akhir Ramadan dan ketemu awal Syawal. Nggak peduli umurnya berapa, kalau orang itu mampu atau orang tuanya mampu, dia wajib zakat fitrah. Kebetulan karena kita maghrib itu berada di kawasan Indonesia, maka fitrah yang kita keluarkan berbentuk beras. Kebetulan mazhabnya Syafi'i, ukuran soknya paling ringan, kurang lebih 2,5 kilo. Beda halnya kita ikut mazhab Hanafi atau mazhab lain, yang wajib dikeluarkan sebagai fitrah itu harus mansus, apa yang disebut Nabi. Sementara yang disebut Nabi untuk bayar fitrah itu kalau enggak kurma gandum, kalau enggak gandum kismis, kalau enggak kismis boleh bayar dengan keju. Itu yang wajib dikeluarkan. Nah dengan demikian kita enggak perlu alergi dengan Islam Nusantara, karena pada hakikatnya kita sudah mengamalkan Islam Nusantara. Bayar fitrah pakai beras. Laki-laki Nabi nggak pernah itu fitrah pakai beras. Ini bagian dari Islam Nusantara. Kawin kita menyerahkan mahar, maharnya juga seperangkat alat sholat. Nabi nggak pernah. Nabi itu kalau nikah maharnya mahal, bawa onta, bawa duit, bawa emas. Kita hanya bawa sajadah sama alat sholat. Itu kalau dihargai paling 100.000. Coba sekali-kali ngomong dengan orang Arab, wanita Arab, mau nggak kamu tak kawin, maharnya 100.000? Mereka umumnya marah. Saya pernah ngajar di Tunisia, di Afrika Utara.
Saya cerita, orang di Indonesia itu kalau kawin maharnya seperangkat alat sholat. Itu mahasiswi saya yang perempuan umumnya marah. Emang ada Pak perempuan mau dinikahi seumur hidup maharnya hanya seperangkat alat sholat? Ya saja banyak di Indonesia. Kalau nggak percaya kamu datang aja ke Indonesia. Kalau ikut Nabi pasti juga nggak setuju, karena mahar yang diwajibkan bagi orang laki-laki yang nikah itu umumnya sangat mahal. Maka jangan heran kalau di Arab Saudi termasuk Mesir masih banyak perempuan tua, perawan tua, perjaga tua, karena dia mau nikah nggak punya duit untuk bayar mahar. Maharnya masih terlalu besar. Kita bersyukur tinggal di Indonesia karena mengamalkan Islam Nusantara, akhirnya mahar menjadi murah. Bayar fitrah juga murah. Beras 1 kilo hanya 10.000. Yang wajib untuk bayar fitrah kurang lebih 2,5 kilo, kurang lebih 25.000. Coba kalau ikut cara Nabi, harus bayar fitrah itu pakai kurma. Kurma yang dipakai Nabi minimal kurma ajwa. Kita tahu harga kurma ajwa itu paling murah 1 kilo 500.000, kali 2,5 kilo berarti kurang lebih 1.250.000. Kalau nggak pakai kurma, pakai gandum. Kita tahu gandum juga mahal, kecuali gandum yang dipakai di Indonesia itu murah. Maka pada waktu saya merumuskan tentang besaran zakat fitrah, kalau dibayarkan pakai uang, saya nyoba yang paling murah dari kurma, kismis, keju, gandum itu apa? Ternyata hasil pencarian saya, gandum harganya paling murah. Karena harganya gandum paling murah, akhirnya ketemu menurut zakat fitrah pakai uang menurut MUI DKI besarannya kurang lebih 55.000. Jadi saudara sekalian, nanti kalau mau fitrah pakai uang, menurut mazhab yang benar termasuk yang diputuskan MUI DKI, besarannya minimal 55.000. Jadi jangan lagi bawa duit 25.000 atau 35.000, kurang. Maka minimal kalau bisa nanti yang dibawa 55 sampai 60.000. Saya kira itu. Jadi sekali lagi, betul kita sekarang diwajibkan puasa, tapi ingat, setelah kita selesai mengerjakan puasa wajib Ramadan, nanti semua umat Islam yang punya kelebihan makanan pas malam lebaran, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Besarnya boleh 2,5 kilogram beras, boleh pakai uang kurang lebih 55.000. Demikian, terima kasih. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.